Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Ningsih dengan NIM 05048646, Prodi Sistem Informasi semester 4, asal UPPJJ Semarang. Di sini saya akan membuat mengenai tugas satu dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Saya akan menjelaskan untuk nomor 2 karena untuk nomor 1 tugasnya saya buat sebagai bentuk PDF. Nomor 2 adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan shortcut dalam kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kelima, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan shortcut adalah golongan dan jam lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Pertama, kita membuat flowchartnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya dengan pertama kita membuat start menggunakan bentuk elips. Ini berguna untuk memulai suatu pembuatan flowchart. Lalu dilanjutkan dengan jajar genjang. Ini seperti memasukkan suatu proses yang berisi input golongan dan juga jam lembur. Kemudian dilanjut dengan golongan A. Ini adalah suatu kondisi di mana golongan A gaji pokoknya adalah 5 juta. Kemudian di bawahnya adalah suatu kondisi juga yang diisi dengan golongan B. Golongan B untuk gaji pokoknya adalah 6.500.000. Di sini nanti akan ada suatu proses. Kemudian dilanjut dengan golongan C. Jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Kemudian proses akan berlanjut ke yang jika karyawan lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika suatu kondisi lemburnya 1 jam, maka perhitungan gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 30% dari gaji pokok. Ya benar. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30%. Kemudian, jika lemburnya 2 jam, maka prosesnya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3 atau 32%-nya. Dikali jika lemburnya 3 jam, maka perhitungan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau sebesar 36%-nya. Lalu jika lembur lebih dari 5 jam, maka perhitungannya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Lalu proses akan berlanjut dengan penghitungan total penghasilan dengan
dengan perhitungan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian akan menghasilkan total penghasilan dan terakhir N. Kemudian kita akan membuat SEWCOT mengenai kasus ini. Di sini saya sudah menginput data dari soal nomor 2 berupa teks pada notepad. Pertama, kita mulai dengan start. Start. Kemudian input golongan dan jam lembur. Input ini untuk menginput. Lalu, jika golongan A gaji 5 juta, gaji pokok 5 juta, if else, jika golongan B maka gaji 6.500.000. Kemudian if else, jika golongan C maka gaji pokok 9.500.000. And if. Kemudian kita akan lanjut ke select case jam lembur. Sini. Pada case pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Ini untuk perhitungan case pertama dengan lembur 1 jam. Kemudian case kedua, ini gaji lembur, hasilnya yaitu perhitungan dari gaji pokok dikali 0,3. Lalu jika lembur 3 jam, perhitungannya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case keempat, jika lembur 4 jam, jika lembur apakah lemburnya 4 jam, maka perhitungannya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Kemudian case yang kelima yaitu apakah lemburnya lebih dari 5 jam, maka perhitungannya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. And select. Untuk perhitungan total penghasilannya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Untuk outputnya berupa total penghasilan. Kemudian N. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tugas 1 nomor 2 tentang membuat algoritma dan bentuk flowchart serta SEWCOT dari kasus yang disediakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada informasi atau kekeliruan dalam informasi yang saya ucapkan, mohon dikoreksi di komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.